Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Nuriska. Jadi, auditing adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti informasi yang terukur yang disusun berdasarkan kriteria tertentu, dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Oke. Jadi di definisi itu ada namanya kompeten dan independen. Jadi auditing itu dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Nah, dalam konteks itu kita lihat kalau kita bicara audit laporan keuangan, pertama harus ada orang yang kompeten dan independen. Yang dimaksud adalah akuntan publik, ya. Jadi pertama audit itu harus dilakukan oleh akuntan publik. Nah, siapa sih dia? Akuntan publik adalah orang yang mempunyai pendidikan cukup, syarat pendidikan. Syarat pendidikannya minimal S1, kemudian di bidang accounting atau di bidang yang lain. Kalau dulu yang bisa menjadi akuntan publik itu hanya sarjana akuntansi atau akuntan, atau yang bergelar AK gitu ya. Nah, dengan peraturan yang baru tidak mesti yang bergelar akuntan itu bisa menjadi akuntan publik. Syaratnya ya tadi, pertama S1 minimal. Kemudian dia lulus ujian CPA. Ujian CPA. Nah, setelah itu dia punya pengalaman. Jadi ada pengalaman yang disyaratkan di formulir pengajuan izin. Itu minimal sudah melakukan audit selama 1000 jam dan pernah menduduki posisi mulai dari anggota tim, ketua tim, sampai manajer. Jadi supaya bisa ngurus izin ini, selain sarjana, kemudian sudah lulus CPA dari IAPI, ada pengalaman. Nah, pengalamannya harus pernah menjadi berbagai bagian dari tim ya, minimal sampai ke manajer. Kenapa demikian? Karena seorang CPA itu harus bisa membuat assessment profesional ketika dia menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Sehingga harus butuh pengalaman, ibaratnya pernah jadi pelaksana, pernah juga menjadi manajer. Gitu ya. Nah, kemudian mengajukan izin ke Kementerian Keuangan. Jadi izin akuntan publik itu diberikan oleh Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan. Nah, di sana ada satu entitas unit organisasi P2PK. Pengawas, pembina pengawas profesi keuangan. Jadi ada direktorat, bukan direktorat ya, apa namanya istilahnya, di Kementerian Keuangan. Jadi itu bagi seorang kantor akuntannya. Nah, seorang akuntan publik itu hanya boleh memberikan jasa audit apabila dia tergabung dalam kantor. Jadi meskipun dia seorang CPA, sudah dapat izin, kalau dia belum membentuk kantor akuntan, dia tidak boleh memberikan jasa audit. Ya, tidak boleh ngasih opini gitu ya. Jadi syaratnya dapat izin, kemudian tergabung dalam kantor akuntan. Nah, peraturan yang mendasari praktik dari KAP dan API ini adalah pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ya, tentang akuntan publik. Dan yang kedua diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015. Ya. Itu AP sama KAP. Lanjut. Nah, CPA itu apa sih gitu ya? Nah, seorang CPA itu pertama harus multidisiplin. Jadi seorang CPA itu tidak cukup cuma ngerti akuntansi, ngerti auditing gitu aja. Tapi dia harus ngerti yang lain-lain juga tuh. Harus ngerti pajak misalnya ya. Harus ngerti hukum,
harus tahu psikologi, harus tahu manajemen, harus tahu hukum bisnis dan segalanya. Pokoknya harus multidisiplin, harus bisa banyak hal. Kenapa? Karena nanti yang dihadapi adalah perusahaan. Perusahaan itu kan bisnisnya macam-macam, ya kan? Ada yang perdagangan, ada yang manufaktur, ada yang jasa, gitu ya. Dan kemudian supaya bisa ngaudit kan harus paham tuh. Misalnya kalau perusahaan manufaktur apa sih kekhususannya, undang-undang apa sih yang berlaku, bagaimana aturan pajaknya dan sebagainya. Juga dia akan ketemu orang yang berbeda-beda. Mungkin ada orang lokal, ada orang asing, ada orang yang background pendidikannya akuntansi, ada yang background pendidikannya mungkin manajemen dan sebagainya. Sehingga harus bisa masuk ke berbagai kalangan. Nah, yang kedua, karakteristik itu adalah trusted people. Orang memberikan jaminan, ya, memberikan keyakinan. Ketika dia menyatakan opini atas laporan keuangan, pada dasarnya dia sedang memberikan jaminan kepada pembaca bahwa ini loh, bahwa laporan keuangan ini sudah diaudit, hasilnya apa. Nah, yang ketiga, CPA itu orangnya tidak boleh orang bayaran, jadi nggak boleh karyawan gitu ya. Jadi di kantor itu kalau akuntan publik bukan orang digaji gitu. Atau dia tidak digaji oleh si kliennya, tapi basisnya adalah fee. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga independensi. Bahwa ketika satu kantor akuntan mengecas fee kepada perusahaan yang diaudit, itu bukan untuk bayaran si akuntan publiknya, tetapi untuk fee kepada kantor akuntan. Sehingga terjaga independensi dari AP ini. Berikutnya, seorang AP harus punya jiwa leadership. Ya. Dia harus bisa memimpin timnya, memimpin kantornya, memimpin penugasan, ya, memanage waktu, dan sebagainya. Dan yang penting lagi, seorang AP ini harus punya network, harus punya jaringan ya, dalam memasarkan jasanya atau dalam mencari, kan seringkali dalam penugasan kita perlu berinteraksi dengan banyak pihak nih, dengan bidang hukum, bidang apa, sehingga kita perlu punya jaringan yang bagus supaya pelaksanaan pekerjaan kita menjadi lancar. Itu akuntan publik. Nah, dari sisi kantor, sama. KP juga harus dapat izin dari Kementerian Keuangan, ya, dalam hal ini P2PK, sama izin kepada AP dan KAP juga diberikan oleh P2PK. Nah, bentuk KP ini pertama bisa perorangan. Jadi kalau misalnya satu orang CPA udah dapat izin dari P2PK, dia mendirikan KAP, itu boleh sendirian. Nah, bisa juga berbentuk persekutuan perdata, 2 orang atau lebih. Bisa firma, bisa CV gitu ya. Pokoknya 2 orang CPA minimal, ya. Bikin persekutuan perdata, jadilah KAP. Nah, syaratnya apa sih? Nah, syaratnya kantor akuntan itu pertama minimal di kantor itu ada 2 orang profesional di bidang akuntansi. Jadi kalau misalnya seorang AP itu bikin kantor perseorangan, berarti selain dia yang punya keahlian di bidang akuntansi, dia harus ada 1 orang lagi nih, mungkin punya manajer atau punya staff atau punya supervisor yang memang background-nya accounting. Itu baru boleh. Dan yang kedua, kantor akuntan itu harus punya standar pengendalian mutu. Nah, SPM ini semacam SOP lah ya, semacam pedoman pengoperasian satu kantor. Di sana ada aturan-aturan, ya, ada kebijakan, ada prosedur, ada dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah, KAP juga dapat mendirikan cabang ya di kota lain dengan catatan bahwa di setiap cabang ini harus ada akuntannya. Jadi kalau misalnya KAP perseorangan, dia tidak bisa membuka cabang. Kenapa? Karena di cabang nanti harus ada akuntan publiknya gitu. Jadi kalau misalnya KAP-nya persekutuan, orangnya 2 atau 3,
bisa mendirikan cabang, nanti salah satu akuntan publik harus berdomisili di cabang yang didirikan. Dan yang kedua, dapat bekerjasama dengan organisasi akuntan publik, baik kantor akuntan publik asing, KAPA, ataupun organisasi akuntan Indonesia yang ada di kita ini, maupun organisasi akuntan publik asing. Jadi kalau kita sering mendengar Big Four, misalnya PwC, EY, KPMG, Deloitte, itu pada dasarnya nama-namanya adalah nama-nama akuntan publik asingnya, ya. Seperti PwC itu kan nama lokalnya adalah Tanureja, Wibisana, Rintis, dan Rekan. Tetapi karena dia berafiliasi sama PwC Internasional, maka orang lebih mengenal PwC. Begitu juga EY, KPMG, dan sebagainya. Nah, jadi kantor akuntan itu ada namanya Big Four, ya, yang 4 ini. Ini adalah kantor akuntan terbesar yang menguasai pasar audit besar, lebih dari 60% ya. Itu mungkin lebih. Dan sisanya adalah kantor akuntan yang non-Big Four. Nah, itu dari sisi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Nah, ini saya ingin menceritakan saja bagaimana sih jenjang karir di KAP. Ini salah satu contoh saja ya. Contoh, ini bukan aturan atau bukan kebijakan. Tiap kantor pasti bisa beda. Beda penjenjangan, beda penamaan, beda persyaratan juga. Yang pertama adalah entry level. Ya, entry level biasanya kalau anak baru lulus masuk ke AP itu namanya entry level. Masih anak bawang, bukan anak bawang juga sih. Dia masih harus banyak diajari, masih banyak belajar dan supaya nanti bisa jadi auditor. Nah, seorang di entry level itu bisa 6 bulan ataupun 1 tahun. Nah, range antara 6 dan 1 tahun ini tergantung dari kinerja masing-masing. Jadi kalau seseorang itu dari penilaiannya bagus, mungkin 6 bulan bisa naik ya. Kalau misalnya ternyata nggak bagus, ya mungkin butuh 1 tahun. Atau misalnya pas sampai 1 tahun pun orang tidak berkembang, ya bisa jadi dia nggak cocok jadi auditor, sehingga harus cari kerjaan yang lain. Itu entry level. Nah, setelah entry level, orang akan menjadi junior 1. Junior 1, 6 bulan sampai setahun, nanti dievaluasi lagi, junior 2, junior 3. Ya. Nah, ketika orang masih pada level entry level ataupun junior, maka biasanya dalam penugasan dia masuk sebagai anggota tim. Meskipun dalam kondisi tertentu bisa jadi junior 3 udah jadi ketua tim gitu ya. Tergantung besar kecilnya penugasan dan tergantung dari orangnya. Kan ada orang yang masih junior tapi pintar gitu ya, kerjanya bagus, itu bisa juga dikasih tanggung jawab lebih. Nah, setelah itu baru senior 1. Nah, ketika di level senior, periodenya lebih panjang. Ya. Kenapa? Karena kalau junior tadi kan masih anggota tim nih, masih level-level teknis gitu ya, belum perlu banyak judgement, belum perlu banyak macam-macam. Nah, ketika udah masuk senior, udah mulai dituntut untuk bisa membuat pertimbangan profesional, bikin judgement, bikin planning, bikin apa, sehingga butuh waktu cukup banyak. Senior 2, senior 3, dan setelah itu masuk ke supervisor. Nah, supervisor sudah masuk ke area manajerial sampai dia ke level manager. Ini waktunya lebih panjang. Kenapa? Karena disinilah dibutuhkan kematangan, ya, kematangan sebelum dia menjadi partner. Nah, ini kira-kira contoh dari jenjang karir di kantor akuntan, mulai dari yang paling bawah sampai paling tinggi. Nah, kalau sudah partner, udah mentok tuh. Ini partner biasanya yang bertanggung jawab atas penugasan. Oke, itu cerita tentang AP dan KAP. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Putri. Panggilannya apa nih? Putri apa Alberta? Alberta, Pak. Berta aja. Ya, Berta. Oke, silakan Berta. Oh, Pak, saya pernah dengar ada KAP yang first tier, second tier, third tier. Itu bedanya apa ya, Pak? Terus kenapa kok di tingkat-tingkat gitu, Pak? Makasih. Iya, kalau Big Four itu first tier. Ya, layer 1. Kalau misalnya Big 10 itu second layer. Big 20, third layer, dan seterusnya.
itu sebenarnya hanya pengistilahan saja sih. Di Indonesia tidak ada satu lembaga yang membuat rating atau pemeringkatan CAP. Ini CAP 1, CAP 2, CAP 3 nggak ada. Tetapi karena secara internasional memang kantor akuntan besar itu adalah yang 4 tadi, yang first tier ya, yang 4 big four tadi, maka ketika di Indonesia pun ada gitu ya di tingkat orang. Akhirnya orang juga menyamakan itu. Nah biasanya orang ketika mengkategorikan KAP ini dilihatnya dari sisi besarnya gitu ya. Kalau misalnya kantor akuntan big four itu partnernya aja bisa ratusan orang gitu ya, partnernya, CPA-nya. Kemudian pendapatannya bisa mungkin sampai ratusan miliar atau mungkin triliun kali ya, gitu. Nah, ada kantor-kantor yang mungkin partnernya cuma 20 atau 30 gitu ya. Akhirnya dibikinlah kantor-kantor yang level yang lebih rendah. Nah, kaitannya dengan pekerjaan biasanya nanti perusahaan-perusahaan besar ya kalau nyari auditor nyarinya yang kap besar juga gitu kayak BUMN ya, misalnya BUMN besar biasanya nyari kantor akuntannya ya kantor akuntan yang big four gitu. Kenapa? Karena biasanya butuh orangnya banyak. Seperti bank, kayak misalnya Bank Mandiri pasti harus diaudit oleh kantor yang besar karena ketika ngaudit Bank Mandiri itu butuh auditor sampai misalnya 50 orang atau mungkin sekian puluh orang. Kalau misalnya ngaudit kantor kecil, orangnya nggak cukup. Jadi dalam rangka itu ya, sebenarnya nggak ada pemeringkatan, cuman ya bicara fakta aja bahwa ada kantor akuntan yang besar banget, ada yang agak kecil, ada yang sedang, ada yang kecil. Itu Berta. Makasih, Pak. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa dulu nih? Anggita dulu. Iya Pak, saya mau tanya, untuk KAP sendiri itu apakah juga diaudit ya Pak? KAP iya, KAP itu diawasi pertama oleh IAP. Jadi IAP itu punya organisasi namanya Dewan Review Mutu. Tugasnya ngaudit KAP secara berkala. Kemudian di P2PK juga Pusat Pembinaan dan Pengawas Profesi Keuangan itu ada melakukan review juga. Itu pun berkala. Jadi terjadwal ya misalnya setiap tahun ada berapa KAP diaudit gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya itu terdaftar di OJK, itu OJK pun suka melakukan, bukan audit sih sebenarnya, kayak mereview kepatuhan juga. Jadi intinya KAP itu ada yang ngawasin. Dan tiap tahun KAP juga harus membuat laporan nih ke Kementerian Keuangan sama ke IAP tentang usahanya. Dan dari situ kemudian dari IAP maupun P2PK melakukan review, melakukan apa, dan Oke, silakan. Tadi siapa Laila? Izin bertanya, Pak. Di kenaikan jenjang karir di KAP, misal dari junior 3 ke senior 1 itu, apakah ada sertifikasi tertentu lagi atau hanya berdasarkan pengalaman setelah 1 sampai 2 tahun? Setelah 1 tahun bisa jadi senior? Ada. Jadi memang tiap level itu ada persyaratannya. Jadi misalnya seorang masih junior itu harus bisa kemampuan teknisnya apa, kemampuan manajerialnya apa, itu ada. Nah, secara berkala dilakukan evaluasi. Jadi misalnya tiap setahun sekali itu ada evaluasi itu. Ada performance evaluation untuk memastikan apakah seseorang sudah memenuhi persyaratan enggak. Gitu. Misalnya dia harusnya untuk tiap level dapat sama dengan orang kuliah lah. Misalnya harusnya dapat nilai minimal misalnya 3 gitu ya. Nah, kalau misalnya dia udah waktunya, udah mencapai nilai, dia bisa naik. Kalau misalnya ternyata udah setahun orang ini nggak memenuhi syarat ya bisa dikasih perpanjangan waktu misalnya 6 bulan lagi gitu dilihat. Kalau misalnya masih bisa, kalau misalnya setelah diperpanjang waktunya 6 bulan dia nggak juga mencapai klasifikasi yang ditetapkan ya kita akan bilang bahwa dia harus mencari pekerjaan lain selain auditor. Gitu. Jadi ada kriterianya dan ada proses evaluasinya. Terima kasih, Pak. Yang lain?
Pak izin bertanya, tadi kan KAP harus bekerja sama organisasi. Nah itu memang bedanya KAP sama organisasi akuntan publik apa? Bukannya itu sama-sama kayak gabungan akuntan publik gitu ya Pak? Atau gimana? Iya, jadi KAP itu bisa bergabung menjadi satu OAI. Misalnya seperti kantor saya membentuk OAI dengan salah satu kantor. Jadi organisasi akuntan publik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya nanti kalau misalnya ada penugasan gitu, kita bisa membentuk semacam konsorsium. Misalnya kita bisa melakukan joint audit. Jadi kalau misalnya saya dapat tugas pekerjaan audit, orang saya kurang, saya bisa minjem orang dari kantor anggota OAI saya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kantor anggota OAI ini ada penugasan, mungkin dia tidak punya orang atau gimana, dia bisa menggunakan orang di kantor saya. Jadi lebih kepada untuk memperbesar kapasitas gitu ya. Baik, Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan Bapak sudah jelaskan salah satu syarat menjadi seorang akuntan publik itu harus lulus dalam ujian sertifikasi akuntan publik kan Pak? Ya. Nah, terus apakah ada jangka waktu Pak untuk berlakunya sertifikasi akuntan publik itu? Terus, apa lagi? Itu Pak, setiap ujian sertifikasinya itu dilakukan sekali saja atau ada beberapa kali gitu Pak? Terima kasih Pak. Jadi ujian CPA itu ada waktunya ya, jadi dikasih ada beberapa kesempatan. Nah, kalau belum lulus bisa ngulang. Itu pun mata ujiannya kan ada beberapa ya, jadi kita bisa nyicil nih, misalnya dari 5 mata ujian saya nyicil dulu 1 gitu ya. Dan ada jenjang-jenjangnya mulai dari CPA-I, jadi ada level-levelnya sebelum sampai ke CPA yang profesional. Jadi yang CPA yang dimaksud di sini adalah CPA yang udah level profesional. Itu bisa dicicil. Jadi kayak sekolah lah misalnya, menyelesaikan dulu nih yang tingkat 1, misalnya berapa mata kuliah, berapa mata ujian, kemudian seterusnya naik sampai ke profesional sampai lulus gitu ya. Nah dan itu dikasih kesempatan, nggak sekali. Kalau misalnya sekali nggak lulus bisa ngulang. Ya. Nah ketika seorang sudah punya CPA, maka di sana dia punya kewajiban. Pertama yang paling penting adalah harus menjaga kompetensi melalui pelatihan. Jadi harus ada jam minimal pelatihan, 1 tahun itu 40 SKP. Ya. 1 SKP itu setara dengan 50 menit pelatihan. Harus menjaga kompetensi, terus yang kedua harus melakukan menjalankan kegiatan di bidang akuntansi ya, harus menjadi auditor, harus menjadi apa. Nah, sepanjang itu dipenuhi, maka CPA akan terus melekat. Nah, apabila seorang CPA kemudian melanggar persyaratan itu, nanti ada tahap-tahapannya ya, ada tahapannya mulai dari peringatan, misalnya disuruh ikut pelatihan apa dan sebagainya, sampai ketika misalnya dia pada waktunya tidak mau memenuhi apa yang disyaratkan, sertifikat CPA bisa dicabut. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, Satria. Pak, kan kalau kantor akuntan KAP itu bisa punya cabang. Nah, kalau misalkan kantor pusatnya itu diaudit, berarti apa cabangnya juga harus ikut diaudit atau pusatnya aja? Kan laporannya juga biasanya terkonsol. gini, kalau review mutu IAP, biasanya satu kantor, semua pusat dan cabang. Nah, kalau dari P2PK, biasanya ketika melakukan review itu pertama, dia akan milih partner, pilih akuntan publiknya. Jadi, kalau P2PK itu milihnya akuntan publik. Misalnya gini, kan satu kantor pusatnya di Jakarta. Di Jakarta partnernya ada 3 misalnya gitu. Kemudian dia punya cabang di mana? Di Bandung. Partnernya 1.
Nah, ketika yang kebetulan menjadi objek pemeriksaan P2PK itu adalah partner yang di Jakarta saja, maka yang diaudit hanya partner di Jakarta. Tapi kalau kantornya tetap kantor Jakarta, kantor Bandung akan diuji juga, ya. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya yang audit IAPI biasanya semua tuh pusat cabang diperiksa juga. Dan pemeriksaan pun dia tidak memeriksa semuanya. Jadi misalnya dari 3 partner diambil 1 partner diperiksa gitu ya. Kemudian partner ini selama setahun misalnya bikin penugasan berapa, katakan 50. Ya dia paling ambil sampel 3 atau 4 penugasan yang diuji. Gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya lanjut dulu ya. Atau ada mau bertanya? Izin bertanya. Oke, silakan Ayu. Kan kalau diklat itu biasa ada kuotanya ya Pak ya. Nah itu tuh pas kita mau diklat, itu tuh ada tesnya atau ditunjuk sama kantor gitu, misalnya si A disuruh diklat gitu Pak. Oh, oke. Jadi itu kembali ke kebijakan kantor masing-masing ya. Kalau di kantor saya, semua partner itu wajib diklat. Pokoknya mau diklat apapun tidak ada batasan. Nah, untuk yang selain partner, biasanya kan kita punya ketentuan nih, misalnya seorang manajer harus punya pemahaman apa-apa. Nanti kita jadwalkan tuh, misalnya nanti ada jadwal pelatihan katakan selama setahun gitu ya, yang diterbitkan oleh IAPI kan nerbitin jadwal pelatihannya di awal tuh, ada agenda gitu. Nah, nanti kita biasanya minta kita share ke semuanya, ini siapa yang mau ikut ini silakan daftar, nanti kita akan daftarkan. Nah, sejauh ini sih kalau di kantor saya kita tidak batasi, katakan misalnya kalau ada 10 orang mau ikut pelatihan ya kita ikutkan sepanjang yang kita atur adalah topiknya. Jangan sampai nanti katakan ada 10 orang ikut pelatihan topik yang sama, itu enggak, tidak diizinkan. Kenapa? Karena ya nanti benefitnya enggak banyak. Jadi kalau misalnya 10 orang ikut pelatihan kita ikutkan, tapi topiknya harus berbeda-beda. Jadi nanti harapannya begitu dia tahu topik tertentu dia bisa share ke yang lain. Katakan dari 10 orang pelatihan kita bikin pelatihan untuk topik lah, jadi satu topik 2 orang. Jadi seperti itu. Pengaturannya seperti itu. Nah, mungkin kalau kantor yang orangnya banyak banget barangkali ya mungkin dibatasi karena itu kan menyangkut biaya juga ya. Terima kasih Pak. Oke. Saya lanjut dulu ya ke organisasi profesi. Nah, yang menaungi akuntan publik adalah IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Tolong jangan ketukar sama IAI ya. Orang kadang suka salah ngetik, salah ngomong gitu. Katakan IAPI dibaca Ikatan Akuntan Publik, padahal yang benar ada institut. Nah, IAPI ini dulunya sebenarnya IAI Kompartemen Akuntan Publik, jadi bagian dari IAI. Pada tahun 2007, kemudian pecah menjadi IAPI karena memang yang diurusin beda gitu ya. Jadi kalau misalnya IAI kan secara umum nih, akuntan publik, di sana ada akuntan manajemen, akuntan pemerintah. Nah, kalau IAPI kan yang diurusnya adalah akuntan publik sehingga dibikinlah asosiasi sendiri. Pengaturnya agak sedikit berbeda sama IAI yang lain. Tahun 2007. Nah, apa sih tugasnya IAPI? Tugasnya pertama adalah menyelenggarakan ujian CPA, ya. Jadi yang menerbitkan CPA itu IAPI, tapi yang menerbitkan izin akuntan publik itu Kementerian Keuangan, yaitu Pusat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan P2PK. Nah, yang kedua, bikin kode etik dan standar profesi. Jadi kode etik akuntan publik sama standar profesi akuntan publik yang membuat IAPI. Kemudian menyelenggarakan PPL, ya, program pendidikan profesi berkelanjutan. Dan yang keempat, melakukan review mutu anggota. Ini yang tadi ditanyakan bahwa memang tiap anggota ini akuntan publik direview oleh IAPI secara berkala, ya, bertahap. Kenapa? Karena IAPI pun orangnya kan terbatas, sehingga tidak mungkin setahun bisa mereview kantor akuntan yang jumlahnya bisa
ratusan gitu ya. Jadi secara bertahap. Itu 4 tugas dan fungsi IAPI. Nah, ini adalah standar profesi. Ini prosesnya. Jadi ketika IAPI membuat standar profesi akuntan publik, SPAP atau SA, ya. Kemarin yang kita bahas adalah SA. SA ini pada dasarnya adalah adopsi dari standar audit internasional, ISA, International Standard on Auditing. Nah, tetapi ketika mau diadopsi ke Indonesia, tidak serta-merta ISA tadi diambil semua gitu ya, karena bisa jadi ada kondisi-kondisi yang berbeda antara global sama yang di kita. Sehingga yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi isu yang dikembangkannya. Misalnya dari ISA ada 10 standar gitu ya, kita lihat ini yang cocok sama kita apa nih? Apakah 10-10-nya cocok, ataukah cuma 2, atau apa dan sebagainya. Jadi diidentifikasi dulu. Kemudian dilakukan rapat konsultasi Dewan Standar, gitu ya. Nah setelah itu dibentuklah tim kecil. Ada tim ad hoc gitu ya. Ada tim, jadi Dewan Standar biasanya isinya banyak tuh. Ada tim A, tim B, tim C, tergantung dari apa yang akan dikembangkan. Nah tim inilah melakukan riset, kemudian nulis draft, setelah jadi dibahas lagi dengan Dewan. Nah, setelah dari Dewan selesai, jadilah exposure draft. Exposure draft ini adalah draft standar yang kemudian disosialisasikan atau di-share ke anggota gitu ya, ke para akuntan publik lewat website IAPI, lewat berbagai macam. Tujuannya supaya anggota ini baca. Mungkin ada masukan, mungkin ada koreksi, ada revisi dan sebagainya. Nah, setelah disebar exposure draft, kemudian dilakukan public hearing. Jadi public hearing ingin dapat masukan nih langsung dari anggota atau dari pihak-pihak yang memang berkepentingan. Nah, setelah public hearing ada masukan, bikinlah lagi pembahasan. Jadi ide tadi dibahas lagi dengan mempertimbangkan masukan-masukan di saat public hearing maupun catatan-catatan dari anggota. Setelah itu selesai, barulah menjadi SPAP, ya. Jadi standar pemeriksaan. Misalnya ketiknya SPAP. Setelah jadi standar, ada proses final checking dulu biasa untuk menguji memeriksa kalau ada jangan sampai ada salah-salah tulis, typo error dan sebagainya. Nah, baru dilakukan sosialisasi. Nah, itu adalah proses untuk standar profesional. Nah, dari strukturnya, standar profesional ini dinaungi adalah dengan kode etik. Jadi kalau kita bicara prakteknya AP, CPA, dalam melaksanakan standar profesi, dia harus berpedoman pada kode etik profesi dulu. Kode etik. Nah, yang kedua, dia juga harus berpedoman pada standar pengendalian mutu yang ada di kantornya. Nah, jadi dalam menerapkan standar ini tetap dalam kerangka kepatuhan terhadap kode etik dan kepatuhan terhadap standar pengendalian mutu. Nah, sistematikanya seperti ini, ada standar 200, 300, sampai 800. Nah, kalau kita bicara perencanaan audit, nanti pakai standar yang 300 dan 400. Kalau bukti audit, kita pakai standar 500. Nah, sementara kalau laporan audit, yang opini kemarin kita bahas, itu hasilnya adalah standar SA, standar audit nomor 600. Untuk area khusus, maksudnya untuk entitas-entitas khusus seperti STAN gitu ya, atau BLU, maka laporannya mengacu pada standar SA 800. Itu sistematika besarnya. Kalau kita baca standar audit, ini standar audit ya, bukan ada lagi standar review, ada standar jasa terkait. Kira-kira inilah isinya. Jadi mulai dari 200 sampai 800. Ada sekian standar yang masing-masing mengatur bagaimana auditor melakukan pemeriksaan, mulai dari tahap perencanaan ya, penilaian risiko dan respons terhadap risiko. Ini planning nih, tahap planning. Yang bukti audit dan penggunaan hasil ini pekerjaan lapangan. Nah, sementara yang
yang kesimpulan ini untuk ke pelapor. Oke, dari sisi standar audit sama profesi ada yang mau didiskusikan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Indah. Terkait SPM, kan tadi dibilang kalau SPM setiap KAP itu harus punya SPM. Nah, SPM ini sebenarnya dalam menyusun SPM ini KAP itu berpedoman pada apa ya, Pak? IAPI ada menerbitkan pedoman SPM. Jadi di sana IAPI ada pedoman apa saja yang ada di SPM itu. Dan sekarang itu disebut dengan SPM 1. Jadi ada contohnya apa yang diatur dan bentuknya seperti apa. Tapi dalam membuat SPM tentu disesuaikan dengan kantornya. Jadi nggak bisa contoh IAPI ini diambil semuanya. Kenapa? Karena kan tiap kantor akuntan kan beda ya, beda ukuran, beda apa, sehingga harusnya sesuai dengan kantornya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Izin tanya, Pak. Silakan juga. Pak, untuk ini kan kalau misal KAP itu ngaudit perusahaan internasional, itu berarti standarnya menggunakan standar internasional atau gimana, Pak? Terus apakah ada sertifikasi khusus supaya bisa mengaudit perusahaan internasional gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, ini kantor saya ini 80%-nya adalah ngaudit perusahaan asing. Nah, itu perlu dilihat dulu nih, perusahaannya ada di mana. Kalau dia perusahaannya adalah PT Indonesia, perusahaan yang di Indonesia, tentu standar akuntansinya harus pakai standar akuntansi yang ada di Indonesia. Auditnya pun harus sesuai dengan standar audit Indonesia. Akan tetapi biasanya, kalaupun misalnya PT-nya di Indonesia, untuk keperluan konsolidasi ke induknya yang di luar negeri gitu misalnya, maka kita juga harus melakukan pengujian atas standar yang berlaku di negara induknya terhadap laporan keuangan di Indonesia. Jadi biasanya nanti selain menerbitkan laporan keuangan menggunakan basis SAK yang di Indonesia, perusahaan juga membuat semacam rekonsiliasi dalam artian laporan keuangan itu dibuat menggunakan standar akuntansi yang berlaku di negara induknya supaya bisa dikonsol. Nah, ketika menemukan hal seperti itu, pertama ya auditor harus paham standar akuntansi dan standar audit yang berlaku di negara asalnya. Jadi tidak cukup tahu standar akuntansi Indonesia, tapi harus tahu internasional standar juga. Gitu, juga. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi terkait IAPI, Pak. Tadi kan IAPI di slide dikatakan bahwa dibentuk melalui KMK. Nah itu apakah IAPI ini bagian dari pemerintah, Pak? Berarti seperti itu. Terus dalam menjalankan tugas dan fungsi IAPI ini, sumber dana IAPI itu dari mana ya, Pak? Kalau emang dari pemerintah dan sebagainya. IAPI itu bukan bagian pemerintah, ya hanya organisasi profesi. Jadi sama sekali bukan lembaga pemerintah. Ya. Cuman memang harus patuh pada undang-undangnya. Nah, sumber dananya dari iuran anggota. Jadi anggota IAPI itu tiap tahun mengiuran. Ya. Kalau akuntan publik setahun itu iurannya 3 juta. Ya. Dari situlah. Yang kedua, selain dari iuran, dari pelatihan. Kan kalau pelatihan itu kita anggota bayar tuh. Kalau dulu pelatihan zaman offline bayar misalnya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta gitu. Kalau zaman offline mungkin sekitar 500 dan sebagainya. Jadi sumber dananya dari iuran, dari pelatihan atau dari hibah ya, mungkin ada pihak-pihak yang berikan hibah. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi?
Izin bertanya, Pak. Yes, silakan. Terkait SPM tadi, apakah SPM ini bisa kita jadiin jaminan kalau misalkan auditor yang bekerja nanti sudah mengikuti standar auditing yang telah ditetapkan? Ya, nggak bisa. SPM itu kan hanya pedoman. Tapi paling tidak, kalau kantor akuntan sudah punya SPM, artinya dia udah bagus, dia udah punya pedoman. Nah, adapun untuk kepatuhan terhadap standar audit ataupun standar yang lain tentu harus dilakukan dengan review. Jadi selain punya SPM, nanti biasanya kantor akuntan harus punya manual tuh pedoman audit yang teknis ya. Nah, nanti itu kan harus dilaksanakan ketika melakukan audit. Nah, pada saat kemudian direview apakah itu oleh IAPI, apakah itu oleh P2PK, baru ketahuan apakah dia patuh apa tidak dengan SPM-nya. Ini bukan jaminan, itu hanya pedoman yang harus dipatuhi. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjut ke SPM ya. Jadi standar pengendalian mutu ini wajib ada di setiap KAP dan wajib dipatuhi. Ya ibaratnya ini apa ya? Kayak SOP lah ya, SOP ataupun peraturan yang ada di perusahaan. Kita harus patuh. Nah, di SPM itu mengatur 3 hal. Yang pertama, bagaimana sistem pengendaliannya. Di sana diatur bagaimana sih kantor akuntan ini beroperasi gitu ya, mulai dari organisasinya, mulai dari SDM apa dan sebagainya gitu kan, terus pedoman-pedoman. Nah, habis itu juga diatur mengenai kebijakan dan prosedurnya. Jadi setiap langkah itu dituangkan dalam bentuk kebijakan. Nah, kebijakan kemudian bagaimana prosedur untuk memenuhi kebijakan tersebut dan bagaimana pendokumentasiannya. Jadi SPM itu kontennya 3, kebijakannya, prosedur untuk melaksanakannya, dan bagaimana dokumentasinya. Contoh misalnya kebijakan mengenai SDM, misalnya di sana dikatakan auditor yang boleh diterima di kantor ini harus lulusan S1 misalnya, itu kebijakannya. Prosedurnya gimana? Ya melalui tes, gitu ya, bikin tes pegawai, bikin apa dan sebagainya. Dokumennya apa? Dokumennya tentu harus ada dokumen, misalnya dokumen mengenai persyaratan, dokumen mengenai penilaian, dokumen mengenai hasil tes dan sebagainya. Jadi SPM itu mengatur kebijakannya apa, prosedur untuk melaksanakannya bagaimana, dan didokumentasikan seperti apa. Nah, SPM ini menjadi pengaman bagi kantor akuntan. Artinya, ketika seorang akuntan atau KAP ini sudah punya SPM, tentu SPM-nya benar ya, mengatur hal yang benar, lengkap. Kemudian dia sudah menjalankan pekerjaan sesuai dengan SPM. Nah, dia lebih aman tuh ketika misalnya di belakang hari mungkin ada permasalahan dalam penugasan dan sebagainya. Jadi bisa menggunakan SPM ini sebagai salah satu pengaman. Ini loh saya udah patuh pada SPM saya. Tuh, ya. Ini fungsinya sebagai safeguard. Oke. Nah berikutnya kita bicara kode etik. Jadi tadi di kerangka standar audit itu kan paling tinggi SPE, paling tinggi kode etik, kemudian yang kedua adalah SPM. Nah kode etik ini adalah sesuatu yang harus dipatuhi oleh si akuntan publik. Kenapa sih perlu ada kode etik? Nah, ini kenapa? Karena masyarakat percaya pada auditor. Tadi kan auditor dikatakan sebagai trusted people, ya. Laporan auditor itu benar-benar dijadikan pegangan oleh pembaca laporan keuangan yang memberikan jaminan, keyakinan gitu ya, bahwa laporan keuangan yang sudah diaudit itu informasinya lebih bernilai daripada yang tidak diaudit.
Makanya supaya bisa dipercaya dia harus patuh pada satu kode etik. Artinya dia harus punya kelebihan gitu. Harus punya kelebihan dibandingkan dengan orang-orang yang bukan akuntan publik. Bisa jadi orang membaca laporan keuangan tidak semuanya ngerti akuntansi mungkin ya. Bisa juga bukan semua orang ngerti auditing. Maka perlulah adanya akuntan publik. Nah, kode etik ini memberikan gambaran mengenai prinsip dasar etika profesinya gimana, kerangka konseptualnya gimana, dan penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu. Tidak harus ada kode etik. Setiap profesi punya kode etik. Ya. Dosen punya kode etik, dokter punya kode etik, lawyer punya kode etik. Itu kenapa? Karena masing-masing ini memperoleh kepercayaan dari penggunanya. Nah, ada 5 prinsip dasar etika. Yang pertama adalah integritas. Ya. Seorang akuntan publik harus punya integritas, harus bisa bersikap lugas dan jujur. Ya. Lugas dan jujur. Lugas bukan galak ya. Lugas tuh nggak ditutup-tutupin, nggak basa-basi gitu. Lugas, nggak ada beban. Dan jujur, nggak perlu berkamuflase segala macam. Yang kedua, harus objektif. Harus punya sikap objektivitas. Seorang dikatakan objektif kalau tidak ada benturan kepentingan. Orang yang bebas. Apa adanya. Kalau misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan, hasilnya nggak bagus, katakan bagus. Hasilnya tidak bagus, tidak bagus. Dan seorang yang objektif itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun gitu ya. Dia dasarnya menyampaikan opini atau pendapat itu berdasarkan proses yang sudah dilakukan dan dia dokumentasikan. Jadi udah ngaudit, udah ngumpulin bukti yang cukup dan tepat, udah bikin kesimpulan, jadilah kesimpulannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhinya. Itu namanya objektif. Nah, supaya bisa itu, seorang praktisi juga harus menjaga sikap kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi harus punya pengetahuan, harus mempertahankan pengetahuan dan keahliannya ya, melalui pelatihan, melalui macam-macam gitu kan. Dan dalam bertindak harus sesuai dengan standar profesi dan standar teknis yang berlaku. Ya, jadi nggak sembarangan nih. Ketika ngaudit ya harus pakai standar gitu ya. Standarnya bilang gimana itu diikuti. Itu namanya orang yang kompeten. Jadi ada pendidikannya, ada pelatihan, kemudian patuh pada standar. Dan prinsip etika yang berikutnya adalah menjaga kerahasiaan. Jadi auditor itu bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi klien yang diperolehnya ketika ngaudit. Jadi nggak boleh cerita tuh misalnya klien ini begitu dan sebagainya. Harus dijaga kerahasiaannya. Nah, kecuali kalau misalnya menurut undang-undang akuntan wajib untuk membuka rahasia. Contohnya misalnya klien dibayar pajak. Kan pajak biasanya minta keterangan ke akuntan publik tuh. Nah, itu kita harus patuh. Karena undang-undang mengatur begitu. Jadi kita harus mensupport pajak ketika melakukan pemeriksaan. Atau ketika di pengadilan, misalnya ada kasus hukum, auditor diminta menjadi saksi ahli. Itu pun kita boleh mengungkapkan rahasia. Itu pun ketika terjadi tetap akuntan publik harus minta izin atau memberitahukan kepada perusahaannya. Jadi nggak serta-merta asal ngomong, tetap harus ada protokol. Dan yang kelima adalah harus mempertahankan perilaku profesional. Profesional maksudnya patuh pada aturan. Ya. Jadi kita nggak bisa bertindak seenak-enaknya saja, ya. Jadi auditor itu harus orang yang sangat patuh pada aturan dan tidak boleh
melakukan tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi. Jadi misalnya auditor nggak boleh mabok-mabokan, nggak boleh melakukan hal-hal negatif. Kenapa? Karena itu akan mencoreng citra profesi. Ya. Atau auditor misalnya nerima suap, gitu ya, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena dilarang undang-undang dan itu bisa mendiskreditkan profesi. Itu kode etik, ya. Nah, dalam melakukan penugasan audit, ya, atau review atau asuransi lain, ada 2 pertimbangan yang harus dipegang oleh auditor. Pertama, independensi. Jadi auditor sebelum menerima penugasan harus memastikan apakah independen apa tidak. Gitu. Independen dalam artian ada nggak sih keterikatan antara kita sama yang mau diaudit, secara pemikiran, ya, maupun secara penampilan. Jadi sebelum menerima penugasan, kantor akuntan itu pasti melakukan prosedur namanya penerimaan klien. Nah, salah satu aspek yang dinilai adalah faktor independensi. Nah, jadi dilihat independen apa tidak, apakah ada hubungan keluarga, hubungan bisnis, hubungan pertemanan, dan sebagainya. Nah, kemudian harus juga menjaga independensi dalam penampilan. Jadi, kita memang harus baik sama klien-klien kita, harus akrab gitu ya. Tapi tetap harus dijaga. Jangan sampai nanti terlalu akrab gitu ya. Misalnya suka pergi bareng, suka makan bareng, suka jalan bareng. Nah, kalau itu terjadi itu bisa mengganggu independensi dalam bentuk penampilan. Yang kelihatan gitu in appearance ini kayaknya kok akrab banget, jangan-jangan nggak independen gitu ya. Itu pun harus dijaga. Dan pertimbangan kedua adalah skeptisisme profesional. Ya, harus menerapkan skeptis ketika merencanakan dan melakukan audit, review ataupun asuransi lain. Skeptis, seperti yang pernah kita bahas Rabu kemarin, tidak mudah percaya, tapi tidak menuduh sebelum memperoleh bukti yang cukup. Ya, jadi suatu penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti-bukti yang diperoleh. Auditor nggak boleh begitu saja memutuskan gitu ya sebelum dapat bukti. Ketika auditor begitu menerima informasi langsung ambil kesimpulan memutuskan, itu namanya melanggar prinsip skeptisisme profesional. Oke, itu materinya. Sebelum yang lanjut, silakan kalau Anda ada mau dibahas. Izin Pak. Silakan, ayo. Terkait kode etik ya, saya masih kurang paham. Kalau misalnya jika perusahaan itu minta bantuan ke akuntan publik terkait menganalisis adanya kayak perpajakan gitu Pak, kayak mencari celah gitu. Kayak misalnya perusahaan kayak minta konsultasi terkait perpajakannya. Dan biasanya kan pasti publik dengan pemerintah itu tujuannya beda. Kalau publik itu adalah mengurangi pajak, sedangkan kalau pemerintah sebaliknya. Nah, kemudian yang dilakukan akuntan publik itu apakah melanggar kode etik atau termasuk pelayanan pajak, Pak? Maksudnya termasuk konsultan pajak gitu? Oke, gini. Akuntan publik itu hanya boleh memberikan satu jenis jasa. Jadi kalau dia sudah mengaudit, dia tidak boleh menjadi konsultan. Kalau misalnya dia diminta jadi konsultan, maka dia tidak boleh mengaudit. Pada dasarnya, akuntan publik boleh menjadi konsultan pajak bagi perusahaan. Ya. Misalnya bikin tax planning gitu ya, tax planning. Iya, Pak. Mungkin bahasa kasarnya mencari celah gitu ya. Tapi sebenarnya bukan mencari celah. Tax planning itu adalah bagaimana menginterpretasikan peraturan perpajakan yang masih mungkin diinterpretasikan. Nah, dalam memberikan jasa konsultasi ini, akuntan publik tetap memberikan advice yang sesuai dengan aturan. Jadi tidak akuntan publik jadi konsultan tidak akan ngasih advice suruh ngemplang pajak, itu enggak. Jadi lebih kepada bagaimana mungkin dibilang mensiasati pun bahasanya kurang enak ya.
ya memanfaatkan atau menginterpretasikan peraturan yang mungkin diinterpretasikan, atau misalnya memberikan alternatif. Misalnya contoh gini, perusahaan dihadapkan pada satu kondisi, apakah mau menjual barang jadi atau bahan mentah misalnya gitu ya. Nah, itu auditor bisa melakukan analisis. Kalau misalnya menjual barang jadi berarti nanti ada PPN-nya, PPN apa saja, keluarannya, masukannya apa. Kalau barang mentah plus minus jadi lebih ke atas itu. Jadi auditor tidak akan pernah ngasih masukan yang melanggar aturan. Adapun nanti manajemen mau menerapkan seperti apa, itu kembali kepada manajemen. Yang pasti dalam memberikan advice kita tetap berperilaku profesional sesuai dengan aturan. Itu, Rio. Baik, izin memastikan kembali Pak. Berarti kalau KAP ini kalau misalnya bisa salah satu aja Pak ya? Maksudnya kalau misalnya lagi ngaudit perusahaan A, ya udah hanya audit, tidak memberikan konsultasi lainnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya konsultasi itu hanya sebatas pelaksanaan peraturannya, kayak seperti apa saja yang dikreditkan, yang bisa dikreditkan pajak kayak gitu ya Pak ya? Iya, memberikan advice tetap dalam kerangka kepatuhan terhadap peraturan, bukan melanggar peraturan. Meskipun prakteknya mungkin ada kali ya orang-orang oknum-oknum yang ngajarin ngemplang pajak, mungkin ada, tapi harusnya sih enggak. Oke, baik Pak. Cukup, terima kasih Pak. Baik. Yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan, Melania atau Tasya. Terkait kode etik. Nah, siapa sih pihak yang akan mengawasi dan memastikan bahwa auditor telah patuh terhadap kode etik yang ada? Lalu bagaimana jika ada auditor yang terbukti melanggar kode etik yang ada? Oke, yang mengawasi pertama profesi. Jadi IAP itu ada namanya komite etik atau dewan. Jadi di IAP itu banyak dewan. Ada dewan komite gitu ya. Nah, ada namanya dewan review mutu. Jadi pertama dewan review mutu dulu nih melakukan review terhadap kantor akuntan. Apakah dia sudah patuh pada SPM-nya, pada kode etik, pada standar. Nah, ketika misalnya atau P2PK pun ketika melakukan review salah satu yang dilihat adalah apakah dia patuh pada kode etik. Nah, ketika ada indikasi misalnya satu kantor atau satu akuntan publik ini melanggar kode etik, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh komite etika. Di IAP itu ada komitenya, dilihat apakah benar dia melanggar, kenapa melanggar, pelanggarannya pada batas yang mana. Jadi ada ukuran-ukuran yang mengatur pengelompokan pelanggaran mulai dari pelanggaran ringan, sedang, berat, dan sebagainya. Itu terkait dengan aspek apa yang dilanggar, ya, dan terkait nanti dengan sanksinya. Kalau pelanggarannya misalnya cuma pelanggaran ringan, ya mungkin dikasih teguran saja, gitu ya. Kalau misalnya pelanggarannya berat sampai membahayakan profesi, mungkin bisa dicabut izinnya atau keanggotaannya, gitu. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Masih ada? Baik, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, kita bicara sekarang asersi manajemen. Nanti kalau pas di tempat saya ada adzan zuhur, kita berlanjut dulu ya, menghormati yang lagi adzan. Oke. Asersi manajemen. Jadi, waktu kita pertemuan pertama, kita udah membahas masalah tanggung jawab antara manajemen sama auditor ya. Kalau manajemen itu lebih kepada laporan keuangan dan auditor kepada ngauditnya. Nah, tanggung jawab manajemen terkait laporan keuangan adalah pertama harus mengadopsi standar akuntansi yang baik. Yang baik maksudnya yang sesuai gitu ya. Jadi kan IAI sudah punya standar accounting sampai dengan 70 berapa ya? 73. Itu harus patuh dulu, diadopsi, diterapkan sesuai dengan karakteristik bisnisnya. Itu tanggung jawab pertama. Yang kedua, harus menjaga pengendalian internal.
Nah, ini pasnya lagi adzan, mungkin kita break dulu sebentar ya sampai adzan selesai ya. Itu tanggung jawab manajemen. Yang pertama menerapkan standar akuntansi, kemudian memelihara pengendalian internal, kemudian dia bertanggung jawab menyajikan laporan keuangan yang wajar, fair. Nah, maksudnya fair ini adalah tentu laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang itu terus satu. Dan menerbitkan laporan keuangan. Mensertifikasi, ya. Minta pihak lain mensertified atau minta diaudit oleh pihak yang lain. Apakah laporan quarterly atau tahunan tergantung daripada yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, auditor tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab auditor adalah memperoleh keyakinan memadai. Ya. Apakah laporan keuangan yang diterbitkan manajemen ini bebas dari salah satu material, baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Jadi, tanggung jawab auditor gitu. Memperoleh keyakinan supaya dia bisa ngasih opini. Bisa ngasih opini, apakah wajar dengan pengecualian, dan sebagainya. Dan menerbitkan laporan audit. Ya. Jadi auditor tanggung jawabnya ngaudit, ngasih opini, manajemen bikin laporan keuangan dengan mematuhi standar, mempertahankan pengendalian internal gitu ya. Nah, auditor selain itu juga punya tanggung jawab untuk mendeteksi kesalahan material yang sifatnya unintentional. Ya, orang salah bisa salah gitu. Kesalahan yang karena salah ya, karena bukan disalah-salahin. Dan yang kedua karena fraud. Jadi ada kesalahan yang memang salah manusiawi, ada salah disengaja. Nah, yang ketiga, auditor juga bertanggung jawab untuk mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait sama klien. Jadi dalam audit, seorang auditor harus paham nih, ini peraturan yang relevan sama klien ini apa saja. Supaya nanti ketika ngasih opini atau ngasih kesimpulan sesuai gitu. Itu tanggung jawab. Nah, sekarang asersi. Asersinya sudah. Sekarang kita bicara asersi. Jadi asersi adalah pernyataan manajemen. Jadi kalau kita membaca laporan keuangan, pada dasarnya laporan keuangan itu adalah pernyataan manajemen. Jadi manajemen mengatakan, misalnya dia dalam laporan posisi keuangan ada saldo kas gitu ya. Maka sebenarnya dia itu menyatakan ini loh, saya punya kas ini. Nah, dalam konteks asersi ada 3 area yang diperhatikan. Yang pertama, asersi pada level transaksi atau kejadian. Transaksi atau kejadian, ini yang tercermin pada laporan laba rugi. Nah, ada asersi pada level saldo. Nah, asersi pada level saldo ini tercermin dalam laporan posisi keuangan. Nah, ada level penyajian dan pengungkapan. Ini adanya di catatan atas laporan keuangan.
Jadi ketika perusahaan mengatakan bahwa laporan keuangan saya sudah menyajikan secara wajar gitu ya atas semua kejadian bisnis yang terjadi selama periode tertentu, maka pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 kategori: transaksi, saldo, penyajian, dan pengungkapan. Nah, berikut rincian dari kategori asersi manajemen ya. Kalau pada golongan transaksi, asersinya ada keterjadian. Maksudnya adalah auditor menyatakan bahwa contohnya penjualan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi itu benar-benar terjadi. Kemudian kelengkapan. Kelengkapan ini maksudnya adalah semua transaksi penjualan dari 1 Januari sampai 31 Desember sudah dicatat semua. Lengkap. Jadi lengkap ini bukan lengkap buktinya ya, tapi lengkap transaksinya selama periode pelaporan. Tidak ada transaksi yang ketinggalan, ya, dipindah ke berikutnya, atau tidak ada juga transaksi berikutnya yang ditarik ke periode sekarang. Nah, yang ketiga, akurasi. Ya, akurasinya. Kemudian yang keempat adalah pisah batas. Pisah batas ini maksudnya kalau misalnya kita bicara laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 misalnya, maka jelas penjualan yang dicatat hanya sampai 31 Desember. Yang 1 Januari nggak dicatat. Atau bukan sampai 30. Itu pisah batas. Nah, yang berikutnya mengenai klasifikasinya. Kalau pendapatan masuk pendapatan, biaya masuk biaya, dan sebagainya. Itu asersi pada golongan transaksi atau peristiwa di laporan laba rugi ya. Nah, kemudian pada asersi saldo, yang pertama adalah keberadaan. Kalau tadi penjualan itu keterjadian, kalau saldo keberadaan. Ketika dalam laporan posisi keuangan mengatakan saldo piutang 1 miliar, itu artinya mengatakan bahwa piutang itu ada 1 miliar. Ya, kalau tadi keterjadian penjualan 100 miliar, berarti memang penjualannya terjadi 100 miliar. Kemudian kelengkapannya sama, lengkap bahwa saldo itu terbentuk dari transaksi yang sudah dibukukan dari 1 Januari sampai 1 Desember. Kemudian terkait akurasi, nah yang dilihat daripada saldo akun adalah pengukuran dan alokasinya, ya. Kayak penyusutan itu perlu ada alokasi, pengukuran misalnya pengukuran persediaan, pengukuran piutang gitu. Dan hak dan kewajiban. Itu 4 asersi saldo pada akhir periode. Nah, pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, yang pertama adalah masalah keterjadian serta hak dan kewajibannya. Jadi dia mengatakan punya bank, di banknya di mana saja, punya aset-asetnya apa saja, itu kelengkapan lengkap diungkapkan, nggak ada yang ketinggalan, ya satu periode itu. Kemudian akurasi angkanya, ya sama dengan tadi di saldo, klasifikasi dan keterpahaman. Jadi bagaimana catatan atas laporan keuangan ini harus bisa mengklasifikasikan dengan benar sehingga memudahkan orang untuk memahaminya, gitu ya. Paham ketika orang baca. Nah, terkait dengan asersi tersebut, tadi kan dari sisi manajemen. Nah, sekarang bagaimana auditornya? Auditor kan harus memperoleh keyakinan yang memadai atas laporan keuangan atau asersi yang disampaikan oleh manajemen. Nah, ketika bicara terkait transaksi, maka tujuan audit atas keterjadian adalah occurrence. Occurrence itu keterjadian juga ya, maksudnya. Jadi semua transaksi yang dicatat itu benar-benar ada. Itu namanya keterjadian. Kelengkapan sama ya. Jadi tujuan auditnya kalau manajemen mengatakan lengkap, kita diuji benar nggak lengkap, nggak ada yang ketinggalan. Benar akurasi. Nah kalau bicara akurasi, maka dalam konteks audit kita menilai 2 hal. Yang pertama akurasi itu dari sisi angkanya ya, angkanya benar nggak sih gitu ya. Setelah benar, kita cek juga postingannya,
pengelompokan pada akunnya benar apa tidak gitu ya. Apakah sama dengan yang di master file gitu ya, misalnya piutang masuk piutang semua gitu ya, utang-utang semua dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara pisah batas, yang kita uji tujuan kita adalah ngecek timingnya, benar nggak sih waktunya. Kemudian klasifikasi. Klasifikasinya jadi dilakukan dengan tepat. Itu pada transaksi dan peristiwa. Nah, dalam konteks saldo, ketika keberadaan manajemen asersi, maka tujuan auditnya adalah eksistensinya. Apakah semua saldo yang ada itu, yang dicatat ya, yang dilaporkan itu ada atau tidak. Hak dan kewajibannya sama, kita harus melihat bahwa memang aset yang dimiliki adalah, yang dilaporkan memang haknya perusahaan, kewajiban yang dilaporkan memang kewajibannya perusahaan, ya utangnya udah nggak ada yang nggak kecatat, lengkap semua gitu ya. Semua ada masuk, akurat. Nah, ketika bicara pengukuran alokasi, maka ada 5 hal yang harus diuji oleh auditor. Yang pertama adalah akurasinya. Ya. Akurasinya benar nggak sih, gitu kan? Kemudian klasifikasinya, bisa batasnya, apakah sudah sesuai dengan periodenya atau tidak. Detail TAI ini tuh nyambung, ya. Misalnya laporan posisi keuangan sama dengan buku besar, sama dengan jurnal, sama dengan master file, sama dengan apa-apa, nyambung. Rincian aset tetap sama dengan laporan keuangannya. Kemudian nilai yang dapat direalisasi. Jadi aset harus disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasi. Misalnya piutang. Ketika piutang dinyatakan pada satu jumlah, misalnya 1 miliar, gitu, kita harus cek apakah benar nih. Nanti kalau ditagih dapat 1 miliar, gitu ya. Nah itu harus diuji oleh auditor. Nah itu materi tentang asersi, ya. Materi kita sudah habis, silakan kalau ada yang mau dibahas. Kita masih ada waktu sebelum kuis. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait prinsip etika dan terkait view, Pak. Kalau menurut terkait prinsip etika, menurut pengalaman Bapak, dari macam-macam prinsip etika, prinsip manakah sih yang paling sering terjadi penyimpangan, Pak? Dan apa sih langkah-langkah yang dilakukan KAP atau auditor untuk meminimalisir penyimpangan tersebut? Dan terkait fee, fee yang diberikan kepada KAP ketika mengaudit itu berdasarkan apa ya, Pak? Terima kasih. Prinsip etika ya. Saya nggak tahu lah kalau di gini. Kalau kantor saya itu kan lebih banyak atau hampir sebagian besar yang diaudit adalah perusahaan swasta asing. Tipikal orang asing itu kan dia patuh pada aturan. Artinya dia tidak berusaha mencari-cari celah gimana sih harus begini atau tidak berusaha misalnya pokoknya saya mau laba ini gitu, labanya segini terserah auditor. Itu beda dengan kalau misalnya kita ngaudit perusahaan yang dia bilang pokoknya saya mau laba sehingga auditor kemudian dipengaruhi. Nah memang yang paling sering dilanggar itu biasanya objektivitas ya, yang sering terjadi pelanggaran. Jadi terutama nih kalau kantor-kantor akuntan yang kecil gitu ya, yang penting dapat kerjaan, dapat fee gitu ya, atau kebetulan kalau punya klien-klien yang kan ada klien yang pokoknya harus laba gitu ya, atau harus labanya sekian. ada. Nah kebetulan kalau di saya banyak perusahaan asingnya komplain, jadi nggak pernah ada isu tuh kalau saya bilang ini salah. Ya dia kadang dia nawar, saya nggak mau koreksi. Kalau nggak mau koreksi saya bilang opininya. Jadi alhamdulillah sih penugasan saya selama ini lempeng-lempeng saja. Saya bisa mempertahankan objektivitas saya. Saya bisa ngasih opini apapun sesuai dengan bukti yang saya peroleh. Kalau misalnya wajar saya kasih wajar, kalau pengecualian saya kasih
pengecualian, bahkan disclaimer pun saya kasih disclaimer kalau memang tidak memperoleh bukti yang cukup gitu ya. Jadi objektif. Jadi kadang-kadang auditornya suka takut nanti kalau ngasih opini tidak bagus tahun depan nggak ada kerjaan gitu ya. Kadang suka ada rasa-rasa seperti kalau bagi saya atau kantor saya tidak kalau misalnya harus ngasih opininya tidak wajar ya tidak wajar. Kalau tahun depan nggak ditunjuk ya nggak apa-apa, masih ada yang lain yang bisa dicari. Nah kalau kita bicara fee audit biasanya untuk setiap penugasan kan kita kalau ada klien mau diaudit kita bisa survei dulu, kita minta data dulu ke mereka seperti apa laporan keuangannya, terus ada masalah-masalah apa, dari situ kemudian kita hitung. Ini untuk audit ini butuh berapa hari, butuh berapa orang, terus level orangnya apa. Apakah juniornya berapa, seniornya berapa, dan sebagainya. Nah, itu kan udah ketemu tuh, man hours atau man days-nya ya, jumlah harinya. Kita punya rate standar, kita kalikan rate kita, ketemulah fee yang kita ajukan. Itu prakteknya. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Udah jelas semua? Pak, izin Pak, itu di chat ada yang bertanya, Pak. Oh, sebentar. Kok chatnya nggak muncul di saya? Oke. Silakan Arum, ngomong aja, biar jelas, yang lain biar dengar. Arum kemudian Hana. Halo? Arum? Udah nggak ada orangnya. Untuk Arum katanya mic-nya rusak, Pak. Oh, mic-nya rusak. Oke. Hana juga. Oh gitu. Oke. Misalkan seorang auditor tidak melakukan audit sesuai dengan standar audit, apakah ada konsekuensinya? Nah gini, kalau misalnya auditor itu tidak melakukan audit sesuai dengan standar, kemungkinannya adalah opininya salah. Opininya salah, kemungkinan ya. Nah, apa konsekuensinya? Sebenarnya kalau misalnya tidak ada orang yang mengadukan hasil auditnya kepada pihak lain, artinya tidak ada pihak yang dirugikan, mungkin nggak ada konsekuensinya. Atau kalau misalnya kebetulan tidak diperiksa, itu nggak ada konsekuensinya. Hanya saja kalau misalnya pas kemudian diperiksa entah itu oleh IAPI atau oleh P2PK, kemudian diketahui bahwa dia tidak melaksanakan sesuai dengan standar audit, misalnya dia tidak bikin kertas kerja, ini banyak terjadi. Atau misalnya dia salah ngasih opini, itu bisa bermacam-macam. Malah pada kasus yang pernah terjadi ketika auditor melanggar standar audit ya, yang tidak punya KKP, itu izinnya dibekukan. Jadi selama 1 tahun tidak boleh ngaudit, itu ada. Tapi itu terjadi kalau pertama ada pengaduan atau ada pemeriksaan. Kemudian dari Hana, bagaimana kalau tujuan audit tidak dicapai di salah satu kategori assertion merchant, misalnya audit yang berkaitan dengan transaksi terpenuhi tapi saldo tidak terpenuhi. Oke. Ketika kita mengaudit, kemudian ada tujuan yang tidak tercapai, tentu kita harus menyimpulkan. Artinya kalau ada tujuan audit yang tidak terpenuhi, harus dilihat dulu nih kenapa. Apakah datanya kurang, dokumennya kurang, atau auditornya tidak bisa ngaudit. Tapi oke lah, anggap datanya lengkap, auditnya benar. Kemudian kita tidak bisa meyakini keberadaan satu aset, ya. Misalnya tujuan auditnya keberadaan. Maka dalam konteks ini berarti telah terjadi salah saji. Katakan kita tidak bisa meyakini nih bahwa piutangnya angkanya benar, gitu ya. Nah, itu berarti tujuan tidak tercapai. Nah, dalam konteks audit berarti telah terjadi salah saji. Nah, tinggal dilihat nih, salah sajinya material atau tidak.
Katakan salahnya material. Nah, kalau salah saja material, kita lihat kembali ke pertemuan kemarin. Ini dampaknya apakah pervasif apa tidak? Bisa dilokalisir di satu akun atau dia nyebar kemana-mana. Kalau bisa dilokalisir di satu akun, berarti kita ngasih opininya kualifikasi. Kalau misalnya dia nyebar kemana-mana, berarti opininya bisa tidak wajar. Jadi kalau ada tujuan audit tidak tercapai, berarti kesimpulan kita tidak bisa fair. Gitu. Ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dea. Misalnya auditor tahun sebelumnya dengan tahun ini berbeda, Pak. Ya. Terus jika misalnya terdapat kesalahan audit tahun lalu yang berdampak pada laporan keuangan tahun ini, itu bagaimana, Pak? Oke. Kalau misalnya katakan kita ngaudit tahun sekarang, di mana tahun lalu adalah auditornya orang lain. Dan berdasarkan audit kita ternyata tahun lalu ada angka yang salah. Nah, yang perlu dilihat adalah ketika terjadi kesalahan pada laporan keuangan, itu tanggung jawabnya ada di perusahaan. Jadi ini kita tanya dulu nih, perusahaan ini kamu ada yang salah nih. Harusnya misalnya angkanya 100, kamu nulisnya angkanya 50. Nah, kita tanya nih, manajemen mau ngapain? Apakah mau mengoreksi atau tidak mengoreksi? Karena pada dasarnya setiap auditor itu wajib memeriksa saldo awal. Ya, jadi kita kalau jadi auditor pengganti harus meriksa saldo awal. Nah, kalau misalnya manajemen mengatakan, baiklah saya koreksi gitu ya, atau bahasa laporannya restatement ya, melakukan penyajian kembali laporan keuangan, maka dilakukanlah Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Aga. Kalau misalnya ada seorang akuntan yang juga merupakan PNS, itu boleh membuka kantor akuntan publik milik pribadi nggak, Pak? Nggak boleh. Jadi akuntan publik itu harus bukan PNS. Kalau PNS pensiun dulu. Ya. Oke, makasih, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada, masih ada lagi nih. Kalau nggak ada, saya akan share tugas untuk pekan depan. Ya, tugasnya di sana ada 15 topik, nanti silakan dibagi saja. Kan orang 29, bolehlah satu topik dibagi 2 orang. Terus nanti tugasnya tulis tangan, kemudian di foto, ya, fotonya yang jelas, ya, tulisannya harus jelas ya, terus dikirim ke email saya. Ya kalau gitu Zoom-nya kita akhiri ya. Nanti saya akan share tugasnya, kemudian saya akan share